Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, Tuhan adalah pertolongan kita. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang berlimpah-limpah atas kami. Kalau hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya kami pasti diberkati. Kami percaya hidup kami pasti dipulihkan. Dan kami percaya hidup kami boleh jadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan dan dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan adalah pertolongan kita. Saudara, di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6 dikatakan begini, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekali lagi saudara, dikatakan Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Nah, dari firman ini kita akan belajar beberapa hal. Dan saya berdoa saudara boleh diberkati dan saudara boleh menerima berkat Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah penolong kita. Bicara tentang penolong tentu adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat kita pungkiri. Kita butuh pertolongan. Nah, pada saat Adam dijadikan Tuhan, maka Adam ini butuh seorang penolong. Maka Tuhan menjadikan Hawa di Kejadian 2 ayat 18. Namun ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah pun menyadari bahwa manusia butuh untuk ditolong. Dan kali ini tidak ada satu manusia pun yang sanggup menolong. Artinya sesama manusia. Sehingga Tuhan yang kita sembah berinisiatif karena kasihnya, kemurahannya untuk menolong kita dengan menjadikan anaknya yang tunggal menjadi korban untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Nah, menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita, bagaimana cara kita kemudian agar memperoleh pertolongan yang dari Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah berseru kepada Tuhan. Seruan itu sangat penting. Berseru tanda bahwa kita butuh Tuhan. Kita nggak mampu tanpa Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia adalah penjaga yang tidak akan terlelap sekejap pun, sedetik pun. Tuhan yang kita sembah tidak terlelap. Seorang prajurit bisa terlelap, seorang pejuang bisa terlelap, tapi Tuhan sekejap pun tidak terlelap. Kenapa Tuhan tidak terlelap? Karena Dia berdaulat. Mata Tuhan senantiasa mengawasi kita yang hidup di dalam Dia. Mungkin kita merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar.
Mungkin kita merasa juga kayaknya udah gak ada lagi pengharapan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa ini, bahwa bagi Tuhan yang kita sembah, tidak ada yang mustahil. Tidak ada perkara yang sukar bagi Dia. Bahkan terlalu mudah bagi Tuhan untuk menolong dan memulihkan kita. Dia sanggup dan sangat sanggup melepaskan kita dari berbagai macam masalah, dari berbagai macam tekanan dan kesusahan. Untuk itu saudara, kita harus berseru kepada Dia. Sebagai tanda kita butuh Tuhan. Sebagai tanda sebuah kerendahan hati, kita berseru kepada Dia. Nah, yang kedua, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, kita harus senantiasa hidup mengandalkan dan berharap kepadanya. Jangan pernah saudara lepaskan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan saudara. Jangan pernah mencari jalan keluar di luar Tuhan. Dunia ini menawarkan banyak sekali alternatif bagi kita. Tetapi keadaan kita tidak akan menjadi lebih baik ketika berharap kepada manusia. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri akan kecewa. Kekuatan kita terbatas, kemampuan manusia terbatas. Dan ini yang perlu kita ketahui. Tuhan tidak suka jika kita mengandalkan kekuatan sendiri. Firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, teruslah andalkan Tuhan dalam setiap perkara. Teruslah berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa saudara, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Janji Tuhan ya dan amin. Dan kita akan melihat penggenapan-penggenapan dalam setiap janji Tuhan atas kita. Untuk itu saudara, jangan takut. Ketakutan akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita takut, maka hasilnya akan menghancurkan. Tetapi jika kita tenang, hidup akan lebih baik. Ayub 3 ayat 25 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Artinya ketakutan yang terus kita pelihara sebenarnya tidaklah menguntungkan. Malah sebaliknya akan sangat merugikan dan menyulitkan kita. Iman merupakan jawaban atas rasa takut itu. Dengan iman kepada Kristus, kepada Tuhan, kita percaya kepada janji Tuhan dan penyertaannya, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan, janji Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan. Dan saya berdoa, saudara pasti mengalami pertolongan Tuhan. Untuk itu tetaplah bersuka cita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah Tuhan penolong kami yang sempurna, penolong kami yang agung, yang berkuasa. Bagimu tidak ada perkara yang sukar, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Dan kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Engkau adalah pertolongan kami yang sejati. Dan kami percaya pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami,
Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.